Saya Azur Ainia Rahab dengan NIM 0303192066. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu pengertian pendidikan Islam. Langsung saja, pengertian pendidikan Islam. Al-tarbiyah atau pendidikan secara harafiah atau menurut arti kebahasaan mengandung arti mengembang, menumbuhkan, memelihara, dan merawat dengan penuh kasih sayang. Kata ini digunakan oleh Tuhan sebagai seluruh ciptaannya. Karena itu Tuhan disebut dengan Ya Rob. Perawatan dan kasih sayang Allah itu meliputi seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Berdasarkan kepada pengertian pendidikan Islam, maka tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil. Zakia Zarat menyatakan kalau melihat kembali pengertian pendidikan Islam akan terlihat dengan jelas sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang membuatnya menjadi insan kamil. Zakaria Zariyat, Ilmu Pendidikan Islam. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam. Secara etimologi, sistem berasal dari kata sistem yang berarti cara atau susunan. Sedangkan secara terminologi, sistem berarti suatu kesatuan unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berinteraksi secara fungsional untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem pendidikan Islam berarti cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Dan selanjutnya, sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama itu di sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Di saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. WJS Purwadarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran, waktu pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran, usaha menuntut ilmu pengetahuan. Nama saya Vera Yuliza, NIM 0303192080. Saya akan membahas materi tentang madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Ditinjau dari segi tingkatannya, madrasah dibagi menjadi 3, yaitu tingkatan ibtidaiyah atau tingkatan dasar, B. tingkatan tasawiyah, tingkatan menengah, C. tingkatan aliyah, tingkatan menengah atas. Tugas lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan adalah A. merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pikiran, akidah, dan tasyir yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. B. memelihara fitrah anak didik sebagai lisan mulia agar tak menyimpang tujuan Allah penciptanya. C. membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh subjektif atau emosi. Kemudian, pondok pesantren. Pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri atau peserta didik dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Sistem yang ditampilkan dalam pondok pesantren yang mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan umumnya, yaitu A. kehidupan di pesantren menampakkan sangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problem non kurikuler mereka sendiri. B. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar atau ijazah, karena
sebagian besar pesantren tidak menggunakan ijazah. Sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanya ijazah tersebut. Hal itu karena tujuan mereka hanya ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. C. Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azrakna akan menyampaikan materi yang terakhir tentang majelis taklim. Menurut bahasa, majelis taklim berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata majelis yang artinya tempat dudukan dan taklim yang artinya pengajaran. Jadi, majelis taklim adalah tempat untuk mengadakan pengajaran dan pengajian agama Islam. Pengertian lainnya adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan. Sistem pengajaran yang diterapkan dalam majelis taklim terdiri dari beragam metode. Secara umum, terdapat berbagai metode yang digunakan di majelis taklim, yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ialah penerangan dengan penuturan lisan oleh guru terhadap peserta. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode ini membuat peserta lebih aktif. Keaktifan dirangsang melalui pertanyaan yang disajikan. Yang ketiga, metode latihan. Metode ini sifatnya melatih untuk menimbulkan keterampilan dan ketangkasan. Dan yang terakhir, metode diskusi. Metode ini akan dipakai harus ada terlebih dahulu masalah pertanyaan yang jawabannya dapat didiskusikan. Sekian materi pembahasan tentang sistem pendidikan Islam dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.